Sebuah perpustakaan digital menetapkan bahwa setiap pengguna yang memiliki kartu anggota PIP dapat meminjam buku-buku langka. Beberapa pengguna yang dapat meminjam buku-buku langka diketahui sering mengikuti seminar literasi. Namun, tidak semua pengguna yang mengikuti seminar literasi memiliki kartu anggota PIP. Diketahui bahwa Lina selalu memperbarui kartu anggota PIP-nya sebelum masa berlaku habis. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulan yang paling tepat adalah opsi A. Lina sering mengikuti seminar literasi. Ini kurang tepat ya, karena tidak dibahas di bacaan. Opsi B. Semua pengguna yang dapat meminjam buku-buku langka memiliki kartu anggota PIP. Ini juga kurang tepat karena menyatakan pernyataan yang terbalik. Harusnya yang benar adalah pengguna yang memiliki kartu anggota PIP dapat meminjam buku-buku langka. Opsi C. Lina dapat meminjam buku-buku langka. Nah, kita lihat di bacaannya. Lina selalu memperbarui kartu anggota PIP-nya. Artinya Lina memiliki kartu anggota PIP. Pengguna yang memiliki kartu anggota PIP dapat meminjam buku-buku langka. Karena Lina memiliki kartu anggota PIP, artinya Lina bisa meminjam buku-buku langka. Sehingga opsi C bisa. Selanjutnya opsi D. Jika seseorang tidak memiliki kartu anggota PIP, maka ia tidak dapat mengikuti seminar literasi. Ini kurang tepat ya. Karena tidak dibahas di bacaan apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki kartu anggota PIP. Opsi E, sebagian pengguna yang mengikuti seminar literasi tidak dapat meminjam buku-buku langka. Ini juga kurang tepat. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah opsi C. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan teknologi mewajibkan seluruh karyawan baru mengikuti pelatihan kerjasama selama 3 bulan untuk meningkatkan kerjasama tim dan pemahaman sistem kerja. Setelah pelatihan dilakukan evaluasi. Hasilnya, diketahui bahwa terdapat karyawan yang setelah pelatihan masih memiliki kemampuan kerjasama tim lebih rendah dibanding karyawan senior yang sudah berpengalaman. Berdasarkan informasi tersebut, simpulan yang paling tepat adalah opsi A. Tidak semua karyawan yang mengikuti pelatihan memiliki kemampuan kerjasama tim lebih tinggi daripada karyawan senior. Opsi A bisa. Opsi B. Semua karyawan yang mengikuti pelatihan memiliki kemampuan kerjasama tim lebih rendah daripada karyawan senior. Ini kurang tepat ya. Karena di soal itu disebutkan terdapat karyawan, bukan semua karyawan. Opsi C, karyawan senior selalu lebih baik dalam kerjasama tim dibandingkan karyawan baru. Ini tidak ada perbandingannya ya, antara karyawan senior dengan karyawan baru. Sehingga opsi C juga kurang tepat. Opsi D, pelatihan tidak berpengaruh terhadap kemampuan kerjasama tim karyawan baru. Ini kurang tepat ya, karena pelatihan itu harusnya berpengaruh. Opsi E, semua karyawan baru pasti memiliki kemampuan kerjasama tim lebih tinggi setelah pelatihan. Ini juga kurang tepat. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah opsi A. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Minat membaca seseorang umumnya meningkat ketika ia memiliki akses terhadap bahan bacaan yang beragam. Pada kondisi tersebut, individu cenderung menghabiskan waktu lebih banyak waktu untuk membaca. Sebaliknya, individu yang jarang membaca biasanya tidak memiliki akses yang memadai terhadap bahan bacaan. Berdasarkan pengamatan, terdapat individu yang jarang membaca. Berdasarkan informasi tersebut, simpulan yang paling tepat adalah karena terdapat individu yang jarang membaca, penyebabnya adalah karena individu tersebut tidak memiliki akses yang memadai terhadap bahan bacaan. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah opsi C. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah program kebersihan lingkungan di suatu kota, pemerintah menetapkan aturan bahwa warga yang tidak memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya tidak diperbolehkan mengikuti program intensif daur ulang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Aturan tersebut diberlakukan secara khusus kepada seluruh warga di kawasan perumahan padat penduduk yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume sampah kota. Dengan demikian, hanya warga yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat memperoleh manfaat dari program tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, simpulan yang paling tepat adalah opsi A, warga diharapkan memilah sampah agar dapat mengikuti program insentif daur ulang. Ini kurang tepat ya, karena di soal itu lebih ke peraturan pemerintah, sementara opsi A itu hanya lebih ke tujuan, sehingga opsi A kurang tepat. Opsi B, semua warga dapat mengikuti program insentif jika tinggal di kawasan padat penduduk. Ini kurang tepat ya, karena yang bisa mengikuti program insentif itu adalah yang memenuhi kriteria tertentu. Opsi C, warga tetap dapat mengikuti program insentif meskipun tidak memilah sampah. Ini kurang tepat ya, karena kalau tidak memilah sampah harusnya warga tidak bisa ikut program insentif daur ulang sampah. Opsi D, sebagian warga di kawasan padat tidak memilah sampah rumah tangga. Ini juga kurang tepat, sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah opsi E. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Rina, seorang siswa di sebuah sekolah, sering mengunjungi perpustakaan ketika koleksi buku di sana diperbarui secara berkala. Pada periode tersebut, Rina cenderung menghabiskan waktu lebih lama untuk membaca.
Sebaliknya, ketika Rina jarang berkunjung ke perpustakaan, waktu yang ia gunakan untuk membaca juga berkurang. Dalam beberapa minggu terakhir, diketahui bahwa Rina menghabiskan waktu lebih sedikit untuk membaca di perpustakaan. Berdasarkan informasi tersebut, simpulan yang paling tepat adalah, nah sekarang karena disebutkan Rina menghabiskan waktu lebih sedikit untuk membaca di perpustakaan, yang artinya yang terjadi pada Rina adalah Rina jarang berkunjung ke perpustakaan. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah opsi C. Rina jarang mengunjungi perpustakaan dalam beberapa minggu terakhir.